Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran ini. Insya Allah materi akan disampaikan oleh yang terhormat Pak Irman Ramli tentang modul ajar. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada fasilitator Pak Irman untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Ruhul Kudus atas waktunya. Ibu Bapak, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita masuk ke materi modul ajar, langkah baiknya kita berdoa atau mengucapkan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut materi modul ajar. Saya izin share ya. Iya Pak. Silakan. Ada terlihat Ibu Bapak? Udah Pak. Ya, Belum, oke, Pak, belum. kita lanjut. Udah ada Pak. Udah. Ya. Jaringan mungkin ya. Ya, kita masuk materi modul ajar. Tujuan dari materi modul ajar ini, di akhir sesi ini peserta diharapkan mampu memahami konsep modul ajar, mengidentifikasi komponen modul ajar, mengidentifikasi prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar. Modul ajar, apa sih modul ajar? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana medis, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran dan dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Modul ajar disusun dengan sesuai fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari, dan dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Yang terakhir adalah guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Komponen modul ajar. Komponen modul ajar ada 3 komponen modul ajar. Yang pertama adalah informasi umum. Di sini ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, modul pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya adalah kompetensi inti. Ini ada banyak, ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, dan yang terakhir adalah lampiran. Ini adalah 3 komponen modul ajar. Selanjutnya adalah komponen modul ajar yang itu ada, yang pertama adalah informasi umum yang terdiri dari ada identitas modul ajar. Di dalam identitas modul itu terdapat nama penyusun, institusi, tahun disusun, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Yang kedua adalah kompetensi awal. Kompetensi awal itu terdapat pengetahuan atau keterampilan dan ukuran ke dalam modul ajar. Berikutnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak
perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Jadi meskipun profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, tapi dia bisa hanya memuat satu unsur atau beberapa unsur, tidak harus ke 6-6-nya. Berikutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Sarana prasarana itu biasanya berhubungan dengan fasilitas dan bahan, alat dan bahan, serta prasarana itu materi dan sumber ajar. Lanjut, yang kelima adalah target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target itu ada 3. Yang pertama adalah peserta didik reguler atau umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna atau memahami materi. Yang kedua adalah peserta didik yang dengan kesulitan belajar, memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya siswa atau peserta didik hanya senang dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang. Yang terakhir adalah pencapaian tinggi. Peserta didik dengan pencapaian tinggi ini mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Diharapkan memang kita memiliki siswa yang pencapaiannya tinggi, tapi kan di dalam peserta didik itu bervariasi. Yang terakhir adalah model pembelajaran. Model pembelajaran itu ada 4. Yang pertama adalah tatap muka, pembelajaran jarak jauh daring, pembelajaran PJJ luring, dan blended learning. Masuk ke komponen kedua, yaitu komponen inti. Komponen itu terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, assessment, pengayaan dan remedial. Yang terakhir adalah lampiran. Lampiran itu ada lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini adalah khusus untuk peserta atau siswa. Yang berikutnya adalah bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang berikutnya adalah glosarium. Di dalam modul ajar itu ada glosarium. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber buku belajar siswa, buku referensi, majalah, koran, internet, lingkungan sekitar, dan narasumber. Nah, ini dalam modul ajar itu diharapkan ada daftar pustaka, glosarium, dan bahan bacaan dan lembar kerja peserta didik. Prinsip, kita masuk ke berikutnya adalah prinsip penyusunan modul ajar. Apa saja yang prinsip-prinsip? Ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Yang pertama adalah esensial. Esensial itu adalah pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Itu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua adalah menarik, bermakna, dan menantang. Menumbuhkan minat untuk belajar melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Yang ketiga adalah relevansi dan kontekstual. Apa sih yang disebut relevansi dan kontekstual? Yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan sesuai dengan konteks waktu dan tempat peserta didik berada. Yang terakhir, berkesinambungan. Keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik.
prosedur penyusunan modul ajar. Dalam prosedur penyusunan modul ajar ada 6 fase ya. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, terima kasih. Itulah sekilas materi modul ajar. Apabila Ibu Bapak ada yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih Pak Irman sebagai fasilitator yang telah menyampaikan materinya yaitu tentang modul ajar. Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan atau masukan, saya persilahkan. Ya Pak, ada yang tanya? Saya ingin bertanya, Oh, silakan. Pak Peri, enggak dipersilakan. ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada fasilitator Pak Irman. Saya ingin ada beberapa hal yang belum saya pahami. Bisa tidak dijelaskan ulang tentang pertanyaan pemantik? Nah, itu pertanyaan pemantik itu seperti apa dan bagaimana contohnya? Begitu Pak Irman. Ya, demikian Ya, Pak. terima kasih. Saya coba menjelaskan ya. Pertanyaan adalah itu di komponen modul ajar ya, kalau nggak salah. Komponen modul ajar ada komponen inti yaitu di nomor 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu atau kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik itu hanya memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, misalnya Ibu Bapak mengajar bahasa Indonesia misalnya, pembelajaran menulis cerpen. Guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut contohnya. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Atau jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang kira-kira yang kamu usulkan? Jadi pemantik itu memicu siswa menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis. Kira-kira seperti itu Pak Feryadi. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan atau pemahaman tentang pertanyaan pemantik. Oh, seperti itu Pak. Terima kasih, sudah cukup jelas. Ya. Kalau begitu. Barangkali ada lagi. Kalau tidak ada, mungkin cukup ya. Ada? Oke. Terima kasih kepada Pak Irman dan semuanya yang telah berpartisipasi. Oke, sebagai penutup mungkin Pak Irman bisa menyampaikan kesimpulan atau apa sajalah. Silakan sebelum ditutup. Kesimpulan dari materi modul ajar yang harus perlu diingat bahwa materi ini bersifat pedoman atau petunjuk praktis ya bagi guru, sekolah, atau stakeholder dalam mengembangkan tujuan pembelajaran dan modul ajar. Ya, jadi hanya bersifat pedoman. Yang kedua, guru, sekolah, atau stakeholder dapat menggunakan referensi lain sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Yang ketiga, pada panduan ini lebih menekankan pada konsep, prinsip, dan prosedur dalam mengembangkan tujuan pembelajaran dan modul ajar. Yang terakhir, materi atau bahan ajar dapat dikembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sosial, budaya, kemampuan peserta didik, serta tingkat ekonomi masyarakat sekitarnya. Ya, kira-kira itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Terima kasih Pak Irman. Oke, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah acara telah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kita dapat yang kita dapatkan bermanfaat. Oke, kita tutup acara ini dengan sama-sama membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.